Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 6. Sakit. Jadi, papa beneran pukul mama. Kata Vira marah. Selama ini Vira mengenal sosok papanya adalah orang yang begitu hangat dan penyayang. Tapi kenapa sekarang papanya berubah menjadi kejam? Bahkan sampai memukul mamanya. Sodi geleng-geleng kepala. Istrinya benar-benar polos. Untung kemarin Sodi bertindak cepat. Saat leher dan dada Vira bermerah, karena ulahnya dia segera mengolesi salep jadi jejaknya bisa hilang dengan cepat. Coba kalau nggak bisa-bisa. Vira bilang dia digigit nyamuk mungkin. Dengerin papa dulu dek, kata Vira hendak menjelaskan. Vira nggak mau bicara sama papa lagi. Vira nggak nyangka papa setega itu. Kata Vira kecewa karena Vira berpikir papanya benar-benar sudah menyakiti mamanya. Sayang, semua itu nggak seperti yang kamu pikirkan kok. Mungkin kemarin mama buka perhiasan cepat-cepat, jadi nggak sengaja kegores, makanya leher mama merah. Kata Sodi memberi alasan. Beneran gitu mah, kata Vira beratap mamanya. Iya sayang, kata Yaya kikuk. Awas kalau papa jahatin mama, kata Vira kembali memeluk papanya. Kayaknya kita bakalan punya adik nih, kata Sony belak-belakan sambil kegirangan. Mama hamil, kata Vira sedang menatap mama lalu kembali menatap papanya. Kalau kita punya adik, pasti senang banget ya Bi, kata Vira sangat senang membayangkan punya adik kecil yang lucu. Jangan berharap lebih, mama kalian gak bakalan hamil lagi, kata Verado tegas. Iya sayang, masa harapin punya adik sih? Kebalikannya, kasih mama sama papa cucu lagi, bukan minta adik, kata Yaya mengelus kepala anaknya. Ya kan mama sama papa masih muda, gak apa-apa dong kalau punya anak lagi, kata Vira berpendapat. Punya anak satu aja udah bikin papa naik darah, baru beberapa tahun ini darah papa mulai tenang. Mendengar kata-kata papanya, Vira nyengir. Membayangkan betapa nakalnya dia saat masih sekolah di SD, belum lagi saat di SMP. Bahkan papanya pernah mengganti jendela mobil dan kaca sekolah karena Vira melemparnya dengan batu. Baru semenjak di SMA dia mulai patuh tapi masih nakal juga sih. Tapi Vira rasa ada alasan lain, kata Vira mengintimidasi. Wajah Verado yang semula santai sekarang berubah sendu. Jika mengingat alasan kenapa dia tak mau lagi punya anak, yaitu rasa trauma Verado yang begitu mendalam membuatnya takut jika kejadian itu terulang kembali, sehingga Verado merasa cukup memiliki satu anak saja. Udah sayang, jangan ditanya terus, kasihan papa, kata Sori lembut. Tapi Vira hendak bertanya lagi. Sayang, udah, kata Sori menatap Vira. Pertanda dia meminta Vira berhenti bertanya. Walaupun Vira masih penasaran, tapi Vira memilih diam karena suaminya sudah memperingatinya. Gimana keadaan perusahaan papa di luar negeri? Kata Sori mengubah topik pembicaraan. Ada sedikit kendala, maka dari itulah untuk beberapa minggu ke depan papa harus tinggal di sana sampai keadaannya kembali stabil. Kata Fernando menjelaskan. Kapan papa bakalan pergi ke sana? Kata Sori lagi. Rencananya sih besok pagi, mungkin sekitaran jam 2 pagi. Karena pesawat akan berangkat jam 3 pagi dan papa juga bakalan bawa mama kalian. Karena mungkin papa di sana akan sedikit lama. Banyak sekali yang perlu papa urus, kata Verado menjelaskan. Mendengar suara tangisan Vira membuat mereka semua beratap Vira. Yaya segera memeluk anaknya. Sayang, kok nangis? Kata Sodi bertanya. Ikut denganku sebentar, kata Verado mengajak Sodi ke dekat jendela yang jaraknya lumayan jauh dari Vira dan mamanya. Kenapa, Pak? Saat mereka sudah berdiri berdua saja, Papa cuma mau bilang sesuatu sama kamu. Kamu pasti bertanya, kenapa Vira langsung menangis mendengar Papa dan Mama akan pergi. Sedari dulu, bahkan semenjak kecil, Vira tak akan pernah bisa jauh dari orang yang dia sayang. Makanya, dulu Papa selalu meminta kamu untuk mengurus semua urusan, jika itu menyangkut perusahaan yang di luar negeri, kata Fernando menjelaskan. Dan satu hal yang harus kamu tahu, Son, Vira akan jatuh sakit saat dia ditinggal pergi oleh orang yang dia sayang, walaupun cuma 1 hari. Intinya, Vira itu akan jatuh sakit saat dia merasa kehilangan sosok yang menyayanginya, kata Fernando lagi. Kenapa bisa begitu, Pak? Kata Sony heran.
Mungkin secara logika sulit untuk dijelaskan, tapi kita hanya bisa merasakan itu secara naluriah. Bahkan untuk membuktikannya, Papa pernah mencoba beberapa kali, dan ternyata itu benar, kata Fernando memberi penjelasan. Karena sekarang sudah ada kamu, maka tolong sayangilah dia. Buat dia merasa aman dan nyaman berada di dekat kamu, agar Papa juga bisa tenang bekerja di sana. Papa yakin kamu pasti bisa, kata Fernando mengelus pundak Sony. Sekarang Sony mengerti kenapa sedari dulu Papa tak pernah pergi ke luar negeri untuk urusan bisnis, kecuali saat Vera libur sekolah. Pokoknya jika Vera bisa ikut baru Papa akan pergi. Tapi istrinya sangat urik sekali. Apakah benar ada orang yang akan langsung jatuh sakit saat dia merasa orang yang dia sayang meninggalkannya? Mungkin memang ada, dari sepersekian ribu orang pasti ada. Saat Fernando dan Sony kembali, Vera masih menangis, bahkan sampai sesenggukan. Anak Papa, jangan nangis lagi, kata Fernando memeluk anaknya. Papa udah gak sayang lagi sama Vera. Papa jahat mau ninggalin Vera sendiri. Papa tega, kata Vera lirih. Papa sayang banget sama kamu. Papa bukan ninggalin kamu sayang. Papa coba pergi beberapa minggu untuk menyelesaikan pekerjaan Papa. Lalu setelah itu Papa bakalan pulang lagi ketemu kamu. Lagian kan ada Sony yang bakalan jagain kamu, kata Fernando memberi pengertian. Hei, Papa itu pergi untuk urusan pekerjaan sayang, jadi mengertilah. Jangan kayak gini dong, entar Papa gak tenang kerja di sana, kata Sony lembut. Kita ikut Papa sama Mama aja, kata Vera memohon. Dia tak bisa jauh dari orang tuanya. Sony tahu seberapa besar rasa sayang Vera untuk orang tuanya. Memang dari dulu dia tak pernah bisa jauh dari Papa dan Mamanya. Bahkan sekarang dia tinggal bersama, Sony saja dia selalu merindukan Papa dan Mamanya. Tapi kan anak Mama 3 hari lagi kan udah masuk sekolah sayang, dan sekarang anak Mama juga udah punya suami. Kamu punya kewajiban yang harus kamu kerjakan, gak mungkin dong mau ikut sama Mama dan Papa, kata Yaya memberi pengertian. Udah, jangan nangis lagi, entar Papa perginya gak tenang, kata Sony lembut. Iya, Vera sudah berhenti menangis namun masih terdengar isakannya. Tapi Vera mau antar Papa sama Mama ke bandara, kata Vera. Iya sayang, kita bakalan antar Papa sama Mama kok, kata Sony lembut. Selesai makan malam mereka semua ke kamar. Vera dan Sony menginap di sana karena pagi nanti mereka akan mengantar Papa dan Mama ke bandara. Udah, jangan nangis lagi sayang, kata Sony lembut sambil terus mengelus pundak Vera yang sedang bersandar di dadanya. Sony duduk bersandar di kepala ranjang. Jadi, Bi bawa Vera ke sini karena Papa bakalan pergi, kata Vera menatap Sony. Bukan sayang, kata Sony membantah. Dengerin Bi tahu kamu sangat menyayangi Papa dan Mama, tapi kamu juga gak boleh egois dong sayang. Papa itu juga punya urusan yang lain, gak mungkin kamu terus melarang Papa pergi. Lagian Papa pergi kan juga untuk tujuan baik sayang. Jika kamu sangat menyayangi Papa, maka doakanlah agar Papa selalu sehat dan segala tujuannya tercapai. Vera menatap sambil mendengarkan semua kata-kata yang keluar dari mulut Sony dalam diam. Bukan melarangnya pergi, Bi. Tahu yang namanya rasa rindu dan takut kehilangan itu pasti akan selalu datang menghampiri kita. Tapi kita harus bisa menyikapinya. Mengerti? Kata Sony lembut. Sony tahu cara memberi pengertian pada Vera memang tidaklah sama seperti pada wanita dewasa. Dia masih sangat labil apalagi usianya yang memang masih sangat muda. Dan untuk itu, Sony harus banyak bersabar dan memberikannya curahan kasih sayang dan cinta agar dia bisa merasa nyaman hidup bersamanya. Kamu sayang sama Papa dan Mama kan? Kata Sony memegang dagu Vera agar menatapnya. Vera mengangguk. Jika sayang jangan nangis lagi. Hati boleh rapuh, perasaan boleh sedih. Dan jangan sampai air mata ini jatuh karena itu akan membuat orang yang kita sayang bersedih. Iya, Bi, Vera gak akan nangis lagi, supaya Papa dan Mama gak sedih, kata Vera menghapus air matanya. Bagus, Sony mengecup kaki Vera dan membenarkan posisi mereka. Sekarang kita tidur, Sony mengeratkan pelukannya membuat Vera merasa nyaman di pelukan hangatnya. Jam 1 pagi, Sony kembali terbangun. Sony membangunkan Vera yang masih tertidur di pelukannya. Sayang bangun, kata Sony menggoncang tubuh Vera pelan tapi Vera malah mengeratkan pelukannya. Bangun sayang, katanya mau antar Papa sama Mama. Vera membuka matanya saat mendengar kata-kata Sony. Iya, Bi, kata Vera menatap Sony tapi wajahnya langsung terlihat sedih.
Gak boleh pasang wajah gitu. Ingat yang Bi bilang semalam, kata Sony memperingati. Vera mengangguk, lalu mereka bangun dan bersiap-siap. Setelah mereka selesai, mereka menuju kamar Papa dan Mama. Sony mengetuk pintu kamar. Masuk aja sayang, gak dikunci, kata Verado dari dalam. Ada kau juga rupanya, kata Verado menatap Sony saat mereka berdua masuk. Sony, jaga baik-baik anak Mama, kata Yaya berpesan. Siap mah, kata Sony hormat. Sini, Vera bantu, kata Vera membantu Papa dan Mamanya yang sedang memasukkan baju-baju mereka ke dalam koper. Vera sudah tak menangis lagi, malah dia kelihatan lebih baik walaupun Yaya dan Verado tahu anaknya sedang menyembunyikan rasa sedihnya. Verado dan Yaya saling pandang lalu mereka tersenyum hangat ke arah Sony seolah isyarat kata terima kasih. Setelah selesai mereka berangkat. Di sepanjang perjalanan Vera terus memeluk Papa dan Mamanya. Dia duduk di tengah-tengah Papa dan Mamanya. Sedangkan Sony duduk di depan di sebelah sopir. Mama sama Papa jangan lupa kasih Vera kabar ya tiap hari, kata Vera hampir menangis, tapi dia masih mencoba menahannya. Iya sayang, kata mereka memeluk Vera. Sebenarnya mereka juga berat rasanya meninggalkan Vera, tapi Vera harus belajar mandiri tanpa mereka, karena sekarang dia sudah memiliki suami. Sesampai di bandara, setelah berpelukan hangat dan dalam perpisahan Yaya dan Fernando melangkah menuju pesawat untuk pergi ke Australia meninggalkan tanah air. Dan saat Papa dan Mamanya mulai hilang di tengah banyaknya orang, disitulah Vera mulai menangis. Karena Mama dan Papanya sudah pergi. Sony membawa istri kecilnya masuk ke pelukannya. Sony tahu, pasti sekarang istrinya sangat sedih. Kita pulang. Tanpa menunggu jawaban Vera, Sony langsung mengangkat Vera di pelukannya menuju mobil. Di sepanjang perjalanan, Vera masih saja menangis. Sony tak melarang Vera menangis. Sony membiarkan gadis kecil itu terus menangis di pelukannya karena Sony tak ingin Vera menahan isakannya. Karena itu akan membuat batinnya tersiksa. Tapi jika Sony membiarkan Vera menangis, maka setelah menangis perasaannya akan sedikit lega. Lelah menangis, akhirnya Vera tertidur. Sony membawa Vera pulang ke rumahnya. Dan saat sampai, Sony membawa Vera ke kamar dan dia juga ikutan tidur karena hari masih terlalu pagi. Baru beberapa jam tertidur, Sony terbangun saat merasakan hawa panas yang menyentuh kulitnya. Sony membuka matanya. Ternyata Vera masih tidur di pelukannya. Tapi kenapa Sony merasakan hawa panas di kulitnya? Sony menempelkan tangannya di kening Vera. Ya ampun sayang, badan kamu panas banget. Sony hendak bangun untuk mengambil air untuk mengompres. Jangan pergi, Bih, kata Vera lirih dan membelit perut dan pinggang Sony dengan kedua tangannya. Enggak, sayang. Bi nggak pergi. Bi coba mau ambil air buat ngompres badan kamu. Panas banget, kata Sony khawatir. Vera dingin, Bih, kata Vera menatap Sony lirih. Sony menarik selimut dan memeluk Vera erat. Sekarang Sony tahu bahwa yang dibilang Papa semalam memang benar. Kepala Vera sakit, Pi, kata Vera mulai terisak membuat Sony tambah khawatir. Lepasin Bi bentar ya sayang, biar Bi panggil Bibi sama dokter. Sony sama sekali tak bisa bergerak, karena Vera memeluknya sangat erat. Vera menangis semakin keras. Iya sayang, Bi gak bakalan tinggalin kamu, kata Sony lembut lalu membalas pelukan Vera. Tenang ya sayang, jangan nangis lagi, Bi gak bakalan pergi kok, kata Sony sambil terus mengelus kepala Vera. Dan saat Vera sudah kembali tertidur, Sony melepaskan pelan-pelan belitan tangan Vera. Lalu segera menghubungi dokter dan memanggil Bibi untuk mengambil air hangat untuk mengompres. Sony membasahkan handuk lalu menempelkan di kening Vera. Perasaan Sony begitu khawatir melihat Vera yang jatuh sakit tiba-tiba. Tak lama kemudian dokter datang. Dok, cepat periksa istriku, kata Sony buru-buru bangun dari ranjang dan berdiri di samping Nakas karena sebelumnya dia duduk di ranjang. Baik, Prestir, kata dokter itu sopan. Kenapa kau membuka kancing baju istriku? Kata Sony marah dan juga cemburuan, apalagi dokter itu laki-laki. Membuat tawa beberapa pelayan dan pengawal yang ada di dalam kamar Sony juga ikutan pecah, bahkan dokter itu ikutan tertawa. Kenapa kau cemburuan sekali, Prestir? Namanya juga dokter. Kalau kancing bajunya nggak dibuka sedikit, bagaimana dia bisa memeriksa? Kata Aditya, dia baru datang dan langsung tertawa mendengar betapa posesif dan cemburuan Prestir ya. Seketika Sony jadi sadar mendengar kata-kata Aditya.
Apa yang baru saja dia katakan? Kenapa dia menjadi orang yang begitu cemburuan dan posesif jika menyangkut Vera? Maafkan aku, periksalah cepat, kata Sony sungkan. Duduklah, kata Sony mengajak Ditya duduk di sofa kamarnya membiarkan dokter itu memeriksa Vera dengan tenang. Kenapa Prestir? Kata Ditya bertanya, sepertinya Prestirnya cemas sekali, bahkan terlihat frustasi. Apakah istriku akan baik-baik saja? Aku takut kalau terjadi apa-apa dengannya, kata Sony menatap Vera yang sedang diperiksa dokter. Tenanglah Prestir, kalau melihat dari kondisinya, nyonya kecil sepertinya hanya demam biasa, kata Ditya menenangkan Sony. Semoga saja, kata Sony terus menatap Vera yang masih menutup matanya. Saat dokter selesai memeriksa Vera, dokter itu menghampiri Sony. Bagaimana? Kata Sony langsung bertanya. Nyonya hanya demam biasa Prestir. Saya sudah memeriksa kondisi keseluruhannya. Saya akan memberikan beberapa obat yang bisa membantu proses penyembuhannya. Kata-kata dokter membuat Sony sedikit lega. Tapi tak mengurangi rasa khawatirnya kepada Vera. Antar dokter ini kembali, lalu tebus obat yang dia resepkan, perintah Sony pada pengawalnya. Baik, Prestir. Dokter dan pengawal itu keluar. Tolong kau urus semua pekerjaanku untuk beberapa hari ke depan, karena aku harus menjaga istriku, perintah Sony. Ditya tersenyum sangat lebar. Tulus sekali, Prestir menyayangi istri kecilnya, bahkan sampai rela meninggalkan pekerjaannya hanya demi menjaga dan menemani istrinya yang sedang sakit. Walaupun itu hanya demam biasa. Baik Prestir, kata Ditya langsung pamit karena sudah hampir jam 7 pagi. Setelah Ditya dan semua pelayan keluar, tinggallah Sony dan Vera berdua. Sony kembali duduk di ranjang. Sayang, cepat sembuh ya, kata Sony mengelus kepala Vera. Rasanya dia tak tenang jika Vera sakit. Pih, kata Vera bangun, namun dia sangat lemah sekali. Sayang, kata Sony tersenyum menatap Vera dengan lembut. Kenapa kepalanya sakit ya? Sony langsung memijat pelipis Vera dengan lembut membuat Vera kembali memejamkan matanya. Karena dia merasa lebih baik karena suaminya memijat kepalanya. Sakitnya berkurang nggak? Kata Sony saat selesai memijit. Vera mengangguk, hanya saja dia sangat lemah sekarang. Bersambung.